Kalau kita lihat jangan seperti ya zaman Orde Baru ya Bang ya. Di mana betul-betul yang seperti Abang bilang tadi, perangkat semua itu digunakan. Ya. Kakeknya dokter, bapaknya dokter, anaknya dokter, cucunya dokter ya kan. Itu kan dinasti juga sebenarnya kan. Artinya praktek dokter di dunia kan kesehatan juga, ya Bang. Iya. Ya, kita jumpa lagi di episode terbaru ya di program kita di Promosip TV di Cakap-Cakap. Ya. Episode ke-9 Ron ya. Iya, masih bersama Bang Fal di sini ya Bang ya. Ya, sama Ron Di juga. Cakap-Cakap ini kita udah masuk ke 2003 seperti episode sebelumnya Bang ya. Yang semakin seru aja di politik di konsultasi di nasional, biarpun daerah maupun nasional ya Bang ya. Menuju Pilpres ya Ron ya. Menuju Pilpres. Nah, yang terbaru ini Bang, ada lagi kita akan bahas sebuah kejutan Bang dari istana ini Bang ya. Kita baru tahu ternyata tiba-tiba Kaisang ingin masuk ke terjun di dunia politik nih Bang. Ya. Dimana Kaisang ini yang selama ini kita tahu ya tidak pernah terpikir katanya ke politik sebelumnya. Sama seperti Gibran dulu dan Bobi lah. Usaha pisang Kaisang. Tiba-tiba Gibran menyatakan bahwa Kaisang ini ingin terjun ke politik. Apalagi dia menyatakan itu di pertemuan keluarga nih Bang. Ini kan sangat-sangat kental dengan tradisi Jawa Bang ya. Di mana pertemuan sakral itu sakral, makan siang, makan bersama. Terus ada bapak di situ ya Bang ya. Ini gimana Bang kira-kira menurut Abang dengan Kaisang terjun di politik ini Bang? Kayaknya sinyal-sinyalnya sama seperti apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Iya. Artinya itu ritual makan bersama itu kan cukup ini ya Ron ya, cukup biasa dilakukan. Apalagi kan Pak Jokowi selama ini kan mengundang kawan-kawan berpolitik, kawan-kawan diskusinya kan dalam acara makan gitu ya. Iya. Jadi artinya ini sebuah sinyal juga bahwa ketika misalnya mereka makan bersama satu keluarga ya kan, di situ keluarga inti, kemudian ada yang disampaikan. Itu kan umumnya sebenarnya kan salah satu kalau saya lihat sih bagian dari komunikasi juga. Artinya selama ini kan memang meja makan itu kan sesuatu yang tempat keluarga itu banyak berkomunikasi, lebih intens lah istilahnya, kita berkoordinasi lebih sakral lah kita berkomunikasi dengan orang tua di tempat makan ya Bang ya. Kalau kita dulu di keluarga kan di acara makan bersama itulah sebenarnya tempat kita untuk saling ini ya, sharing dengan orang tua ya, tua, abang, adik, gitu curhat dan semacamnya ya gitu kan. ya. Gitu juga lah. Mungkin sinyal ini juga yang disampaikan kepada publik ya, bahwa mereka itu satu keluarga itu masih melakukan hal-hal yang demikian intim ya, dan kemudian sampaikanlah keinginan-keinginan anak kepada bapak atau anak kepada orang tua kan gitu kan. Dan kemudian ya kontennya adalah bagaimana ternyata si adiknya Gibran, Kaisang ternyata punya minat juga di bidang politik Ron. Betul. Nah, itu juga kita nggak nyangka-nyangka juga. Mengikuti kakaknya yang sebelumnya sudah maju jadi wali kota. Iya. Sekarang tiba-tiba Kaisang setelah menikah dia tiba-tiba menyatakan ingin terjun ke dunia politik. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat surprise juga di jagat politik kita kan. Ya artinya berarti sekarang kalau ikut dengan Kaisang yang maju, berarti sudah ada 3 lah anggota keluarga Jokowi yang terjun dunia politik ya kan Ron? Ya dalam arti semua lah Bang. Semua lah ya. Iya. Dimana Kahayang kan ada Gibran, suaminya Bobi. Iya. Secara langsung kan Kaisang. Kahayang ibu wali kota juga kan. Betul ya. Antara Kahayang dengan Bobi udah satu lah itu ya. Iya. Berarti semua lah itu ya. Seperti 3 itu. anaknya berarti menjadi politisi lah 3-3. Betul. Iya. Nah ini yang sangat kaget juga Bang. Ternyata kan Kaisang ini kan setelah menikah mengalami perubahan dalam pemikirannya. Yang sebelumnya pengusaha menjadi politik. Yang menarik itu dia tidak ingin menjadi politisi di legislatif. Dia memang yang dinyatakan di Gibran di sini bahwa dia itu betul-betul ingin menjadi salah satu kepala daerah. Nah itu yang ini yang menarik ya Bang ya. Dimana kita tahu sekarang Gibran ini wali kota Solo Bang ya. Dan digadang-gadang bakal maju di gubernur Jawa Tengah. Dan ya terkait memang pencapresan Ganjar yang belum jelas. Yang jelas kan Ganjar sudah habis periodenya. Pasti Gibran yang disorong PDP untuk di Jawa Tengah gitu Bang ya. Saya pikir pilihan itu Ron terkait juga. Artinya kalau misalnya ke legislatif ya mungkin dia
ya kita menduga-duga aja ya, Kaisang mungkin nggak punya passion jadi anggota legislatif, Iya. ya kan? Karena gimana pun kalau jadi caleg itu kan artinya pergerakan kan artinya dia harus aktif di gerakan mahasiswa. Umumnya kan seperti itu, gerakan-gerakan politik. Selama ini dia pengusaha ya. Mendaftar jadi caleg ya, ikut partai politik gitu kan. Tapi kalau misalnya jadi kepala daerah eksekutif, jalurnya kan bisa independen, Ron. Betul. Artinya kan nggak perlu partai politik. Kalau misalnya nanti memenuhi syarat, timnya kuat, ya bisa aja nanti Kaisang maju dari jalur independen. Kalau misalnya atau karena terlalu banyak partai politik yang mengusung partainya masing-masing, mengusung kadernya masing-masing, atau ya dia nggak dapat partai politik. Tapi paling nggak pilihan untuk maju ke eksekutif itu mungkin yang lebih logis lah, yang dia pertimbangkan kan gitu, Ron. Nah, terkait partai politik yang Abang bilang tadi kan, tapi sebenarnya mayoritas partai politik yang parlemen sangat tertarik loh, Bang. Tertarik ya? Sangat tertarik, Bang. Ya. Banyak ya, Ron ya? Banyak sekali. Salah satunya itu bahkan Ketua Umum Gerindra. Prabowo menyatakan senang melihat kalau Kaisang terjun dunia politik, Bang. Berarti Prabowo langsung kasih red carpet ya? Iya. Sama Kaisang ya? Iya, dengan Gerindra kita tahu lah satu partai terbesar ya, Bang ya. Iya. Nah, itu langsung siap dong. Iya. Tapi kayaknya memang Gerindra ini punya ini, Ron. Punya tradisi juga untuk membentangkan red carpet sama politisi muda yang punya potensi. Betul. Kebetulan latar belakangnya juga pengusaha kan. Kita ingat sih inilah kan, siapa namanya? Sandiaga Uno ya kan, datang dari jalur pengusaha muda ya kan, Bang, ya. Diberikan red carpet untuk masuk ke dunia politik. Ya, Gerindra juga melihat mungkin potensi Kaisang ini ya cukup bagus kan. Dia punya latar belakang manajemen, kepengusahaan, sekolahnya juga lumayan bagus ya. Lulusan luar. Ya, untuk menuntaskan jalur politik lah sebagai tangga. Sebenarnya, Bang, yang menyiapkan karpet jelas-jelas itu Nasdem, Bang. Nasdem menyatakan betul-betul menyiapkan karpet jika Kaisang ini bergabung. Iya. Ini makanya suatu yang dahsyat kan dari seorang memang anak presiden kita, Bang. Yang influence-nya sangat-sangat ya kita tahu di mana nggak semua anak presiden memang terjun politik langsung ditawari sedemikian rupa. Nah, selain tadi Nasdem dan Gerindra, PAN juga menawarkan, Bang. PAN menawarkan terang-terangan dengan ketua umum yang baru ya, Bang ya, Zulkifli Hasan, di mana PAN kita tahu sekarang banyak menawarkan kepada orang-orang muda untuk masuk ke partainya. Dulu kita tahu ada Valdo Maldini ya, Bang ya, di situ, dan juga beberapa sekarang kan pemuda dia incar PAN. Termasuk Uya Kuya ya. Dan ya Ridwan Kamil sebelum gabung Golkar. Nah, terus juga ada partai-partai Islam ternyata cuma tertarik, Bang. Itu PKB dan P3. Berarti sekarang partai-partai Islam ini udah mulai ini, Ron ya, sudah mulai tidak konservatif lagi pemikirannya ya. Artinya mereka sudah mulai membuka ruang-ruang kepada kaum milenial untuk masuk ya. Berarti sudah mulai masuklah ideologi atau pemikiran-pemikiran modernisme ke dalam partai-partai yang Islam ini ya. Jelas Bang. Makanya sekarang ini makanya sering kita bahas ya, kalau kita nggak berubah dari segi pemikiran, ideologi, digitalisasi kita ketinggalan zaman nantinya. Harus melakukan adaptasi lah, adjustable-nya harus cepat ya. Iya. Nah, yang terakhir tentunya PDP yang menawarkan Kaisang untuk bergabung. Kalau PDP udah pasti, Ron ya kan, karena disitulah ininya kan, letak akarnya kan gitu ya kan. Iya. Dimana kita tahu lah PDIP melalui FX Rudi ya, Bang ya, yang sebelumnya wali kota Solo menawarkan langsung sobat dekatnya Pak Jokowi juga. Betul, menawarkan langsung kepada Kaisang lah untuk bergabung. Nah, itu tadi kayak saya bilang, Bang. Dengan FX Rudi yang berbicara, kita tahu dia selain Pak Jokowi yang sudah jadi presiden, FX Rudi kan tokoh di Solo gitu, Bang ya. Bekas wali kota Solo juga. Apakah menurut Abang gimana, Bang? Apakah Kaisang akan memulai karir politiknya di Solo juga seperti orang tua dan kakaknya, Bang? Saya pikir ya mungkin yang paling dekat dengan dia sendiri dulu ya. Iya. Kalau saya sih namanya menjadi politisi ya, kemudian ya Kaisang kan sudah banyak belajar ya kan, dari Pak Jokowi, dari Gibran, dari Bobi, iparnya gitu ya. Jadi mereka kan pasti sudah banyak lah sharing-sharing politik, mana yang paling banyak kemungkinan opsi menang ya kan, namanya udah bertarung, berkontestasi kan ya, tujuannya kan untuk menang gitu ya kan. Iya. Mana kira-kira yang digarap lebih dulu ya, tentu ya paling reasonable adalah
kota atau kampung kelahiran kita dulu, ya artinya ya Solo itu ya sangat memungkinkan Kaisang menang di situ ya kan gitu. Kemudian kemana Gibran, ya Gibran nanti akan beranjak ke tangga yang lebih levelnya sudah level provinsi, mungkin jadi gubernur ya Bang. Ya gubernur, cagup lah ya, jadi cagup atau cawagup Jawa Tengah gitu ya kan. Jadi artinya Solo yang ditinggalkan sama Gibran bisa diisi Kaisang ya seperti itulah. Jadi kan yang seperti ini kan muncul juga kan isu-isu yang tidak yang miring ya kan Ron, ya soal isu politik dinasti kan. Nah itu kan? Itu yang mau saya kaitkan. Nah apakah dengan dia misalnya di Solo kayak Abang bilang tadi kan, apa itu jadinya memperkuat dinasti politik di sana, di mana Jokowi dan keturunannya seperti kita tahu lah, seperti di Banten ya Bang, kita tahu di mana Ratu Atut dan semuanya itu berkuasa di sana. Sementara di Jawa Tengah muncul lagi nih, ternyata Pak Jokowi dan anak-anaknya pembuat dinasti di sana. Nah kalau saya secara pribadi memang kalau memang ke politik memang itu hak-hak setiap orang gitu Bang ya. Apa lebih baik Kaisang misalnya itu lebih ke misalnya di Jakarta misalnya langsung maju ke DKI. Atau ya di tempat lain gitu Bang, di Surabaya misalnya. Tapi nggak gitu juga Ron, artinya kalau dari sisi yang lain, perspektif yang lain, politik dinasti ini kan artinya berarti ya setelah anak ini kan lebih kepada apa ya, macam kerajaan gitu ya, misalnya anak bapak raja, kemudian anak dari pangeran, kemudian kekuasaannya ada ke cucunya ya dilegasikan. Tapi ini kan sekarang kita kan bertarung dalam kontestasi demokrasi ya kan? Artinya kalaupun misalnya demokrasinya itu dibawa kepada demokrasi politik dinasti, artinya kan di situ tetap ada kontestasi ya kan, artinya boleh siapa aja bertarung gitu kan, apakah itu anak bupati, istri bupati, tapi artinya pertarungannya itu yang sekarang yang menjadi pondasinya adalah pertarungan yang fair ya kan. Jangan sampai pula menggunakan perangkat-perangkat kekuasaan yang sudah dimiliki sebelumnya atau perangkat yang sedang ada sebelumnya. Kalau misalnya dilakukan secara fair, ya nggak masalah juga. Karena politik dinasti artinya kan pendidikan politik dalam keluarga ini kan mengikut kepada artikulasi politik dalam keluarga itu juga kan. Artinya kalau misalnya ada seseorang yang pengen jadi anggota DPRD atau anggota DPR karena orang tuanya atau bapaknya jadi anggota DPR, ya mungkin pendidikan politik dalam keluarga itu ya seperti mungkin pas makan malam bersama ya kan, obrolannya obrolan politik, akhirnya anaknya juga menyukai topik-topik politik. Jadi ketika bapaknya berkarir jadi anggota DPR, anaknya juga pengen jadi anggota DPR. Mungkin seperti juga Bang Kaisang terakhirnya suka politik ya kan? Iya. Nengok abangnya, kakaknya, bapaknya di situ ngomong politik, cuma sendiri dia. Dia melihat, wah ini agak menarik juga politik. Iya. Mungkin saja di tengah jalan dia punya ketertarikan di bidang itu kan gitu. Tapi artinya politik dinasti ini kan nggak bisa juga jadi satu hal yang miring juga. Betul. Memang pasti menjadi sorotan. Tapi artinya kalau misalnya digunakan politik dinasti, tapi perspektifnya positif, bahwa hal-hal yang kekuasaan yang tidak seharusnya digunakan, jangan digunakan. Jadi bertarung secara fair, itu kan lebih kepada satu pertarungan yang mengantitesakan soal politik dinasti itu kan. Memang semua waktu demokrasi ini memang itu tadi Bang, biarpun dia maju bisa menang bisa kalah gitu Bang ya. Memang itu yang memang kalah, yang cuman kita kalau misalnya menengok dari sisi politik gitu Bang ya, di mana kita tahu kan politik ini kan berkaitan beberapa ya kan Bang ya, ada ya seperti identitas dan semacamnya, rekam jejak. Nah ini yang dianggap sebagian orang bakal menjadi salah satu dinasti gitu Bang, di mana Kaisang yang merupakan kita gak usah jauh ke anaknya Pak Jokowi dulu ya Bang ya, misalnya dia berandai-andai dia maju di Solo gitu kan, dia kan adiknya abangnya, yang dimana abangnya sebelumnya wali kota Solo gitu Bang. Ini kan sudah meninggalkan perangkat yang sudah dibuat
ya, abangnya gitu. Ya memang kayak gitulah Don. Mau nggak mau memang ada efek ikutan gitu ya. Iya. Ada efek ikutan. Itu yang menjadi kritisi kita, beberapa kan, orang gitu, pasti nantinya ya. untuk kedepannya gitu Bang. Ya. Artinya dia masih punya otoritas untuk mengarahkan perangkat-perangkat atau infrastruktur untuk memilih adiknya kan itu. Iya. Itu yang ditakutkan orang sebenarnya kan gitu ya. Tapi politik dinasti itu ya dalam demokrasi saya pikir ya sah-sah aja. Asal syaratnya itu. Artinya semua berjalan dengan fair gitu ya. Ketika Kaisang bertarung, ya Gibran ya stop di sini dong gitu ya kan. Jangan ikut menggunakan kekuasaan ketika jadi wali kota kemudian mendorong Kaisang untuk bisa menang gitu kan. Ya, memang itu yang ditakutkan orang sebenarnya dalam politik dinasti kan gitu. Sekarang ini kan kita tahu lah beberapa media memang meliput kemajuan kota Solo juga semakin meningkat ya Bang ya. Kita nggak bisa mungkiri prestasi Gibran di sana biarpun dengan ya kita bilang dingin, sikapnya dingin, beda dengan orang tuanya yang lebih kurang sederhana. Komunikatif lah ya. Ya, tapi dia tetap membuktikan hasil kerjanya gitu Bang ya. Nah, diharapkan memang kalau kita lihat jangan seperti ya zaman Orde Baru ya Bang ya. Di mana betul-betul yang seperti Abang bilang tadi perangkat semua itu digunakan untuk memenangkan satu pihak gitu. Nah, memang di sini memang letak perbedaannya harus dipahami ya Bang ya. Bahwa sebenarnya di demokrasi itu menjamin hak politik seseorang. Namun ya untuk kompetisi harus fair ya Bang ya. Kita memang nggak boleh membedakan ya anak tukang becak sama anak presiden misalnya kan. Siapapun yang punya kemampuan untuk bertarung dan punya sense terhadap sense untuk mengelola kekuasaan itu ya kan ya harus kita hargai ya selama dia punya yang penting kan dia kan lolos syarat formal ya kan ya kemudian syarat formal ini kan bagian dari hak konstitusi dia sebagai warga negara kan untuk bisa maju gitu ya. Memang memang mungkin kan ya Bang ya, kecuali ya dia berlatar belakang dari militer sebelumnya Bang ya, itu memang baru dipertanyakan. Ya. Sebenarnya banyak juga Ron soal Gibran ini kan di banyak daerah juga banyak lah, artinya Sumatera Utara juga banyak ya kan. Iya betul. Ya bupati bapaknya anaknya pengen jadi bupati gitu kan. Jadi politik dinasti ini sebenarnya ya karena mencuat ya karena Presiden Jokowi ya memang sudah kelihatan itu melakukan regenerasi politik terhadap anak mantu dan anaknya semua ya kan. Betul. Anak dan mantunya kan gitu kan. Nah ini karena dia kan orang nomor 1 Indonesia. Tapi sebenarnya model-model politik dinasti ini kan sudah dilakukan di banyak daerah. Jauh sebelum Jokowi juga sudah banyak ya kan artinya kan. Ya tapi cara-cara yang tidak fair, yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya jangan dilakukan. Nah itu aja. Karena ini akan menjadi sorotan kan gitu kan. Ya demokrasi siapapun yang mau maju tidak ada yang menghalangi selama dia ini lolos terhadap syarat-syarat administrasi secara formal gitu kan. Ya kemudian ya bagaimana dia bertarung ya jangan menggunakan perangkat-perangkat kekuasaan yang dia miliki untuk memenangkan anaknya gitu. Nah, itu aja. Iya. Ya memang dinasti politik ini memang menjadi pro kontra memang di beberapa pihak ya Bang. Tapi kalau kita tengok dari dunia politik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya Bang. Ya enggak baru. Nah, dinasti memang masih perdebatannya memang tadi saya bilang pro kontra ya Bang ya. Dinasti ini apakah kalau misalnya secara kompetisinya fair, ya bisa nggak masalah. Ya. Cuman kalau misalnya kompetisinya nggak fair ya seperti ada settingan untuk memenangkan itu yang memang dianggap orang sebagai dinasti. Nah untuk memang dari Pak Jokowi sendiri 3 anaknya ini sudah ikut ke politik lah Bang ya. Cuman kita memang lihat dulu di sebelum-sebelumnya. Nah kita tahu Soekarno juga anaknya itu Megawati Soekarno Putri terjun juga ke dunia politik ya Bang. Ya. Itu termasuk dinasti juga kan Ron? Sampai sekarang. Iya, masuk dinasti juga kan? Makanya. Ya termasuk juga keluarga Soeharto ya kan? Iya. Ya, waktu itu Tutut ya kan? Betul. Ikut jadi menteri ya kan di zaman terakhir ketika era Soeharto. Dan dipilih langsung sama presiden bilang. Ya, ketika era Soeharto lengser lah tahun 97 itu kan ya. Tutut kan jadi menteri sosial kalau nggak salah ya gitu. Nah, ya, artinya kemudian beberapa anaknya juga aktif di Golkar gitu kan. Artinya politik dinasti ini memang nggak bisa dinafikan. Bahkan Tommy Soeharto membuat partai ya Bang. Membuat partai ya, PKPI kan dulu kan si Tutut kan. Jadi
Saya pikir juga kalau misalnya kita kembali ke keluar ya gitu kan, banyak juga cerminan Ron, ya kan. Misalnya kalau di Amerika kan ada keluarga Kennedy, ya kan. Betul. Keluarga Kennedy ini kan banyak yang terjun dunia politik, ya kan. Bapaknya Kennedy itu kan salah satu politisi senior ya, keturunan dari Irlandia, mantan senator ya kan, keturunan Irlandia dari Amerika, orang Amerika keturunan Irlandia gitu kan. Anak-anaknya banyak yang di kadernya jadi politisi, salah satunya JFK yang jadi presiden, ada Bob Kennedy, ada Ted Kennedy, kemudian ada saya lupa namanya, John Kennedy ya kan. Banyak lah gitu kan. Keluarga Kennedy ini kan salah satu keluarga legendaris kan yang hampir 45 tahun berkuasa di Amerika kan gitu kan. Sepertiga atau seperempat usia Amerika itu kan ada di situ dinastinya Kennedy gitu kan. Kemudian betul. Bush ya kan. Bush ya. Bush, Presiden George Bush kan, anaknya juga jadi presiden. Kemudian ada orang tua dari George Bush ya. Ya, George Bush Junior ya kan. Kemudian 2 periode setelah George Bush Junior, setelah bapaknya, anaknya jadi presiden kan gitu kan. Artinya itu kan banyak dilakukan oleh artinya contoh-contoh ini untuk berpolitik dinasti ini kan sebenarnya kan tidak hanya di Indonesia aja, di luar juga banyak, termasuk di sekelas Amerika yang merupakan negara demokrasi secara modern kan gitu kan. Tapi artinya itu kan salah satu yang kalau kita kaji kembali kan kembali kepada bagaimana misalnya keluarga itu punya punya atmosfer politik di dalam. Jadi nggak bisa kita nafikan juga Ron. Misalnya Roni kan biasa ngomong-ngomong politik sama orang tua kan. Iya pasti kita terikut kita kan ya terbawa atmosfer politik itu kan terbawa juga kan. Misalnya orang tua jadi anggota DPRD ya, kita juga pengen DPRD karena bagaimana orang tua itu juga membangun atmosfer pembicaraan di dalam keluarga ya kan. Seperti ada juga yang orang tuanya dokter, pasti anaknya ikut jadi dokter. Betul. Jadi profesi-profesi itu terikut Ron sebenarnya ya. Tidak hanya di politisi. Sebenarnya bukan hanya politisi aja sebenarnya. Kalau Roni bilang tadi yang soal dinasti ini ya kan. Udah salah satu profesi yang banyak dinastinya itu dokter juga. Pengacara ya Bang ya. Dokter pengacara. Kondang rata-rata anaknya pun ikut jadi pengacara gitu. Kakeknya dokter, bapaknya dokter, anaknya dokter, cucunya dokter ya kan. Itu kan dinasti juga sebenarnya kan. Artinya praktek dokter di dunia kesehatan ya Bang. Iya. Rumah sakitnya nggak kemana-mana ya, mereka aja yang mengelola kan gitu. Ya, artinya kan cuman beda. Sekarang kan kalau itu kan dokter kan, ya ini politisi gitu kan itu. Jadi atmosfer pembicaraan dalam keluarga itu dan kemudian itulah ya habitat, lingkungan, environment dalam keluarga itu ya sudah berputar-putar di situ ya, kemudian nggak jauh-jauh dari situ juga profesinya. Gitu. Nanti kita bisa simpulkan juga Bang, istilahnya dinasti ini kan jangan kita memandangnya sesuatu yang negatif ya Bang. Iya, negatif. Ya, karena karena kan kita melihat seperti kita tahu ya, dimana kita kan dibentuk dari lingkungan ya Bang. Betul. Secara sosiologis itu Ron, secara sosiologis dibentuk secara keluarga. Dimana kita pun misalnya kita berasal dari keluarga politisi, bukan tidak mungkin kita sebagai kebesarnya ikut politisi gitu Bang ya. Dokter lah kita bilang tadi ya, pengacara apalagi gitu. Pengacara apalagi ya kan. Ya, kalau misalnya orang tuanya pengacara, 3 anaknya pasti salah satunya jadi pengacara kan. Ya walaupun nggak pasti gitu. Sama tapi juga misalnya di bidang militer ya Bang ya. Kemungkinan besar militer, di mana orang tua polisi atau tentara biasanya anaknya ya minatnya ke situ gitu Bang ya. Jadi dinasti itu nggak hanya di politik aja, di profesi yang lain juga terbuka memang. Jadi memang kembali ke tadi yang Roni bilang tadi lah ya, seperti itu ya banyak. Ya karena kita dibentuk oleh lingkungan, keluarga, sosiologis lah itu kan. Betul Bang. Memang saya setuju sama Bang Fal tadi, kita melihatnya harus secara objektif dan lebih besar lagi ya Bang ya. Memang karena politik dianggap negatif, karena lalu dengan seperti itu tiba-tiba kita menganggapnya langsung ya dinasti gitu Bang ya. Ya apalagi sekarang kan sudah demokrasi ya Bang ya. Di mana kita maju maju untuk pilkada pun kita harus melalui tahapan-tahapan ya Bang ya. Ada aturan-aturannya yang jelas. Memang kita harus setuju dengan aturan ini dan kita ikuti gitu Bang ya. Jadi catatannya juga Ron, ya kalau misalnya sesuatu yang negatif ini diarahkan kepada Pak Jokowi soal soal politik dinasti, kita kan nggak bisa juga menafikan bahwa ternyata Pak Jokowi itu bukan ketua partai gitu kan. Betul. Ya, artinya kan dia nggak punya kekuasaan juga.
untuk membuat anaknya mau jadi apa gitu kan. Karena dalam demokrasi Indonesia ini kan masih sistem kepartaian gitu. Ya mau apapun ya selain DPD ya jadi senator ya gitu kan. Mau jadi apapun ya jalur partai itu ya masih tetap jadi memegang peran penting gitu ya mau jadi. Walaupun sebenarnya di jalur kepala daerah ada jalur independen gitu. Tapi dalam demokrasi kita saat ini ya partai itu kan berperan sangat penting kan, itu kuncinya kan gitu kan. Tapi dalam konteks ini walaupun Jokowi itu adalah presiden, tapi dia kan nggak ketua partai ya kan. Artinya ya kalau dia punya anak pengen maju ke politik ya mungkin pertarungannya akan lebih fair lah mungkin ya, karena nggak di tangan dia kuncinya kan gitu kan gitu. Nah kalau misalnya kita berandai-andai nih Bang ya, balik ke Kaisang tadi kan. Kalau dari perspektif pribadi kita masing-masing gitu Bang ya, berandai-andai. Kalau saya sih pengennya Kaisang ini di DKI Bang. DKI ya. Nah, ya. dan dia itu kalau bisa sih bukan PDI. Kalau saya lebih suka dia misalnya PSI misalnya. Oh ya itu ya. Atau partai selain PDI lah Bang yang dengan semangat anak mudanya bisa memfasilitasi. Saya sih berandai-andainya seperti itu. Kalau Abang gimana Bang? Atau jangan ke Nasdem Ron. Nah, karena kan Nasdem kan membuka hati juga kan ya. Apalagi hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi sekarang kan lagi sedang tidak dalam suasana yang nggak suasana yang kurang baik, nggak enak-enak betul lah kan gitu kan. Nah, artinya masuknya Kaisang ini kan ya semakin membuat istilahnya itulah ya hubungan yang sempat retak itu menjadi mulus lagi ya kan gitu. Ya itulah kalau misalnya berandai-andai sepertinya menarik Bang kalau misalnya Kaisang dengan PSI atau misalnya Gerindra misalnya atau misalnya Golkar gitu Bang. Karena dia pengusaha gitu kan. Saya rasa lebih berwarna jadinya. Menurut Abang gimana Bang? Kalau Abang berandai-andainya memang gimana dia Bang? Ya kalau soal kepartaian sih kayaknya memang cocok juga. Artinya Kaisang mengambil jalur alternatif di luar partai yang di luar PDIP ya. Artinya kan orang tuanya sudah di PDIP, abang sudah di PDIP, kemudian ipar udah di PDIP, ya Bobi ya gitu ya. Ya kalau Kaisang Bobi sudah kader, sudah kader. Kabarnya sudah kader juga. Jadi ya salah satu pengusung juga ya kan PDIP di Pilwaku kemarin. Artinya kalau Kaisang berani untuk mengambil jalur politik yang berbeda bukan jalur politik yang berbeda sih ya. Artinya perahu yang berbeda dengan orang tua dan abang-abang dan saudaranya yang lain kan ya cukup ini juga. Artinya orang jadi tidak underestimate sama dia ya kan. Betul. Artinya bahwa dia tidak mendompleng terhadap pengaruh ya kan. Pengaruh dari orang tua terhadap partai itu kan gitu kan ya. Bagaimanapun kan Jokowi dengan PDIP kan ya pastilah kedekatan antara Jokowi dengan Ibu Mega itu kan nggak terbantahkan lagi ya. Artinya red carpet itu betul-betul disiapkan lah untuk Kaisang. Tapi kalau Kaisang berani mengambil jalur politik yang berbeda, artinya perahu yang berbeda, ya orang pasti akan lebih melihat lagi, wah memang dia punya efforts yang luar biasa untuk mencapai tujuan politiknya. Misalnya Roni bilang ke PSI, artinya di PSI dia nggak punya siapa-siapa gitu ya kan? Dia bukan siapa-siapa. Jadi is no one gitu ya kan. Tapi melihat dia punya potensi, ya kemudian latar belakang pendidikan yang bagus, ya dengan kemudian diiringi dengan passion politik yang cukup ini juga, yang cukup besar, ya mungkin PSI akan memberikan ruang yang cukup untuk dia. Atau bisa saja ke Nasdem kan gitu kan? Atau Gelora Bang ya? Apa? Gelora. Atau Gelora, ya kan bisa aja. Yang penting di luar PDIP kan gitu kan? Ada Gelora, ada Nasdem, atau jangan-jangan ke Demokrat kan gitu kan? Partainya anak muda kan gitu. Kalau dia berani ngambil sikap seperti ada itu. juga Bang ini tanda-tandanya Demokrat. Di mana kemarin waktu Ibu Ani meninggal, Kaisang yang langsung ikut sholat bersama AHY Bang Kaisang lagi di Singapura. Langsung. Ya, bisa saja. Kedekatan AHY sama Kaisang ya Bang. Kaisang ya kan. Apalagi dulu AHY juga udah sempat kan bertemu dengan Kaisang kan, di Gibran kan gitu. Ya, kalau tempatnya menurut Abang gimana Bang berandai-andainya Bang? Kalau saya sih berandai-andai ya itulah, kalau dia berani terjun ke dunia politik, saya pikir ya harusnya idealnya tidak langsung jadi kepala daerah ya kan? Ya, kalau saya sih ya jalur politik itu ditempuh tetap
dari legislatif gitu. dari jalur legislatif. Kalau dia memang mau berkarir atau bertangga di dunia politik. Artinya kan gini, ketika misalnya obrolan atmosfer politik di acara makan bersama keluarga itu kan dia mendapatkan pendidikan politik kan dari para eksekutif nih Ron, ya kan? Betul. Nah, eksekutif artinya Pak Jokowi presiden, ya kan? Iparnya wali kota, kakaknya wali kota juga. Artinya kan mereka semua eksekutif gitu. Tapi kalau misalnya Kaisang mau berani dan kemudian memutuskan karir di dunia politik, ya kalau dia berani untuk bertarung dunia politik, ya saya pikir dengan dia membangun dari bawah, jaringannya akan semakin lebih kuat kan gitu kan. Jaringan akan lebih kuat. Karena ketika misalnya kita masuk sebagai kader partai, bertemu dengan rakyat, kemudian sosialisasi segala macam, bertemu dengan kader-kader yang lain, basic dia sebagai politisi akan kuat kan, berkenalan dengan banyak organisasi, berkenalan dengan banyak orang. Maka ketika tangga berikutnya dia akan semakin kuat gitu, ditopang dari bawah. Makanya saya ingat waktu ada semacam istilah lah. Ya, artinya kalau kita misalnya mau jadi seorang politisi atau mau jadi orang yang orang yang punya passion di bidang politik, ya jangan jadi jenggot tapi jadi tanaman kan gitu kan. Iya. Jangan mengakar ke atas tapi mengakar ke bawah ya kan. Iya. Kalau jenggot kan mengakar ke atas Ron. Kalau akarnya nanti kalau di atas ini hancur semua, akarnya habis dong kan gitu kan. Tapi kalau mengakar ke bawah kan selama tanah ada, artinya akar kita di dunia politik itu akan semakin kuat ya kan. Betul. Berkenalan dengan banyak organisasi massa, berkenalan dengan banyak kader-kader politik yang lain, itu akan membuat dukungan politik kita ke tangga politik berikutnya kan, ke tangga kekuasaan berikutnya kan semakin lebih kuat kan gitu. Ya memang saya sih seperti itu Ron. Memang inilah buat pesan-pesan untuk partai politik ya Bang ya. Mungkin ini udah ada mobil mewah nih, tinggal tengok labelnya aja. Betul. Tinggal taruh labelnya aja. Jadi siapapun partainya yang bisa dapatkan Kaisang, menurut saya pribadi ya untuk 2024 sangat besar lah partainya. Terutama Golkar yang baru merekrut Ridwan Kamil ya Bang. Kalau Kaisang bisa direkrut karena dia pengusaha, ya bisa jadi kan ada Pak Luhut juga di sana, Golkar kan bisa membimbing dia. Betul. Ya ini sangat menarik lah Bang untuk dilihat nanti gimana sepak terjangnya. Apalagi Kaisang ini kan lagi viral-viralnya karena habis nikah dia kan. Iya itu tadi. Habis nikah semua mata tertuju sama dia kan gitu kan. Betul makanya. Dan berapa banyak stasiun televisi kemarin Ron yang meliput pernikahan Kaisang kan. Iya, dan ini popularitas Kaisang ini kan udah lagi on fire ini sekarang kan gitu kan. Bahkan kita bilang melebihi kakaknya Bang. Melebihi kakaknya ya kan. Ya. Karena sangat-sangat inilah tadi kayak saya ibaratkan itu dia udah tinggal mobil mewah nih, tinggal taruh lambangnya aja, lambang apa yang bakal dipilihnya. Ya, itulah mungkin untuk yang kejutan kita di minggu ini ya Bang. Tapi saya pikir ini juga Ron, ada juga ini semacam test the water juga ya kan. Ini kan perlu juga kita analisis dari perspektif yang lain kan. Kira-kira kalau Kaisang ini maju ke dunia politik, respon masyarakat atau respon publik seperti apa? Sentimennya negatif atau positif kan gitu kan. Nah, artinya pembicaraan di dalam ruang makan keluarga itu kan sebenarnya pembicaraan private ya gitu kan. Artinya cuma kita aja lah yang tahu, tetangga jangan ikut tahu gitu kan. Tapi artinya pembicaraan di ruang keluarga itu disampaikan ke publik. Artinya dari ruang private dia naik ke ruang publik, artinya mereka pengen juga ini, artinya merespon bagaimana publik melihat apakah Kaisang ini kira-kira kalau misalnya dia maju ke tangga politik atau ke jalur politik, respon publik negatif atau positif kan gitu. Karena kan kita lihat lah ya kan, keluarga Jokowi ini kan sudah hampir berkelindan di dunia politik semua kan. Ya anak, ya menantu kan gitu kan. Artinya ini bisa jadi test the water juga. Apakah serius atau enggak kita nggak tahu juga kan gitu kan. Ya. Gitu, Ron. Semoga bisa serius lah biar kita bisa melihat 2045 itu makin banyak tokoh-tokoh muda yang bakal jadi pemimpin ya Bang ya. Ya, boleh. Semoga, bisa jadi ini sebagai bagian dari breakthrough politik juga ya kan untuk Indonesia 2045 kan. Betul. Bagaimana melahirkan politisi semakin muda. banyak lah sekarang tokoh-tokoh muda politik kan gitu ya. Oke. Mungkin itu aja yang kita bahas Bang di episode podcast ini. Mantap. Ya, semoga dengan adanya makin rutin kita upload mungkin makin banyak untuk viewersnya Bang ya. Ya betul. Jadi jangan lupa untuk yang nonton boleh di like dulu,
baru di subscribe. Kita akan jumpa lagi di program cakap-cakap selanjutnya Bang ya. Oke, siap.